Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan simulasi bencana gempa bumi bersama siswa dan siswi SMAN 1 Pesawaran yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Dalam kegiatan simulasi tersebut, para siswa dan siswi diajarkan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika gempa bumi terjadi, sehingga para siswa tidak panik dan dapat mengetahui cara menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran, DRS Sopian Agani mengatakan, bahwa kegiatan simulasi bencana gempa bumi ini dilaksanakan agar para siswa dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi. Dirinya juga mengatakan, bahwa kegiatan simulasi yang dilaksanakan di SMAN 1 Kabupaten Pesawaran dapat menjadi contoh dan diikuti sekolah-sekolah lain, serta dinas instansi, baik negeri dan swasta, sehingga ketika bencana gempa bumi terjadi, dapat meminimalisasi korban jiwa. Dirinya juga berharap agar pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan simulasi dapat diajarkan kepada keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Kabupaten Pesawaran, Ahmad Imanuddin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan BPBD Kabupaten Pesawaran yang telah memilih pelaksanaan kegiatan simulasi bencana gempa bumi di SMAN ini, sehingga para siswa dan siswi dapat mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri dan orang lain ketika terjadi bencana gempa bumi. Dirinya juga mengatakan bahwa pihak sekolah juga telah menyiapkan sejumlah peralatan P3K dan tandu guna pertolongan pertama, serta akan menyiapkan rambu-rambu sebagai jalur evakuasi di masing-masing kelas SMAN tersebut, sehingga jalur-jalur yang disiapkan akan menjadi arah bagi seluruh siswa dan guru ketika terjadi bencana gempa bumi. Cukup signifikan di sekolah ketika ada terjadi bencana. Nah, apakah BPBD Kabupaten Pesawaran sudah membentuk tim, mengarahkan untuk sekolah-sekolah membentuk tim reaksi cepat di Saudara Oktas, segera ke sumber suara bencana? ya. Jadi ini adalah upaya kita untuk bagaimana kita membangun kolaborasi dengan seluruh komponen, terutama dalam hal ini dalam pada lingkungan pendidikan. Kita mulai dari SMA 1, kemudian tentunya kita akan berharap ini akan dicontoh oleh beberapa sekolah-sekolah lain untuk terbentuknya petugas siaga bencana di masing-masing tempat, bukan hanya di sekolah, tapi sebenarnya di semua tempat. Kami informasikan kepada siswa-siswi peserta simulasi untuk jangan dulu meninggalkan ruangan sebelum menyelesaikan administrasi dan daftar hadir peserta. Terima kasih. Dalam rangka kita mengantisipasi, dalam rangka melakukan mitigasi dan pengurangan risiko bencana dan siap siagaan masyarakat dalam rangka kita membentuk masyarakat tangguh bencana di Kabupaten Pesawaran. Nah Pak, ini kan apakah kedepannya akan rutin dilaksanakan per 1 bulan sekali satu sekolah? Jangka waktunya berapa lama kira-kira? Ini kita untuk tahun anggaran 2022 ini kita cuma hanya bisa melaksanakan cuma satu kali ini karena keterbatasan kita. Dan semuanya juga nggak bisa juga lepas dari karena semuanya harus kita siapkan secara maksimal. Nah kemudian kita berharap nanti ke depan kalau memang misalnya sekolah-sekolah itu menyelenggarakan sendiri, maka kita akan memfasilitasi instruktur dan narasumbernya. Tapi untuk kegiatan hari ini murni kita yang melaksanakan. Nah, ini kegiatan kita dari BPBD. Kita berharap ke depan masing-masing sekolah juga melakukan dengan upaya-upaya dari masing-masing sekolah. Karena ini kepentingannya adalah untuk masyarakat kita semua, untuk kepentingan masyarakat di dunia pendidikan kita. Karena bencana kita nggak terutama gempa bumi ini kita nggak tahu kapan terjadinya. Nah seperti yang disampaikan tadi di Cianjur itu kan pas jam 12 siang ketika anak-anak sedang berada di kelas itu terjadi bencana. Nah, bagaimana kalau masyarakat sudah terutama anak-anak ini paham bagaimana melindungi diri ketika terjadi bencana khususnya gempa bumi, insya Allah korban itu bisa kita minimalisir. Syukur-syukur tidak ada korban. Karena bencana nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita mengurangi dan meniadakan korbannya. Harapan ke depannya Pak? Ya, harapan ke depan saya tentunya ya karena kondisi dan situasi ini ya kita berharap seluruh komponen menyadari
bahwa bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab seluruh masyarakat dan tentunya juga dunia usaha. Seluruh masuk lembaga-lembaga semua tanpa kecuali. Kita punya peran, punya kontribusi untuk bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap diri kita sendiri, lingkungan kita terhadap bencana ini. Jadi tentunya harapan saya ke depannya untuk kegiatan ini nanti diinisiasi oleh termasuk oleh sekolah-sekolah yang melakukan inisiasi. Itu harapan saya. Oke. Mengantisipasi ketika terjadi bencana. Nah, apa yang sudah dilakukan simulasi hari ini adalah pilot project pemerintah daerah Pesawaran di SMA Gedung Tataan. Bagaimana kesiapan dari SMA Gedung Tataan sendiri kaitan dengan tim siaga bencana? Ya, terima kasih khusus kepada Bapak Kepala BPD Kabupaten Pesawaran yang sudah menunjuk sekolah kami SMA 1 Gedung Tataan sebagai satgas untuk penanggulangan bencana. Kami juga dari sekolah sudah mempersiapkan anak-anak dari PMR, dari Pramuka, dari Paskibra untuk melatih diri penyiapan jika terjadi sesuatu bencana yang tidak kita inginkan. Dan alhamdulillah ada beberapa juga tim pelatih dari BPBD yang selalu rutin membina anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan jika nanti terjadi bencana kita sudah siap mengantisipasi walaupun dalam skala terbatas. Bang, nanti apakah di sekolah ini akan dilengkapi fasilitas tambahan selain UKS, misalnya jalur-jalur evakuasi ketika terjadi bencana, misalnya rambu-rambu seperti itu, ke depan akan dilengkapi nggak, Bang? Ya, terima kasih. Nanti kita dari mulai Januari tanda-tanda rambu untuk evakuasi akan kita tempel di setiap ruangan, di setiap tempat untuk menuju ke suatu titik jika terjadi bencana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan ini juga sudah kita pasang, nanti kita permanenkan untuk yang akan datang. Pak, kegiatan seperti ini akan rutin atau bagaimana, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan-kegiatan juga bisa kita bekerja sama dengan BPBD. Kita akan simulasikan terus apakah nanti 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana. Terakhir Pak, harapan dari adanya kegiatan simulasi kali ini? Ya, harapan kita paling tidak anak-anak yang dilatih pada hari ini dapat mengedukasi kepada kawan-kawannya, kepada warga masyarakat, dan kepada orang tua ataupun adiknya untuk siap dan tanggap dalam bencana. Bang, apa yang paling dibutuhkan di sekolah ketika ada terjadi bencana, misal dari sarana prasarana, sehingga nanti dalam hal ini Pak Bupati maupun Pak Gubernur bisa membantu melengkapi kekurangan kita? Kalau kita kekurangan, mungkin kita sudah siap ya, dalam arti kata tandu dan lain untuk persiapan di sekolah. Tinggal kita komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Kalau sarana mudah-mudahan kita sudah melengkapi, walaupun secara terbatas, tidak mungkin secara banyak gitu, karena ya, tandu dan lain sebagainya kita sudah ada gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Dari Pesawaran, Satria SN TV melaporkan.